Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Mas Wisnu. Nah, ada mewakili pendengar yang di rumah masing-masing, begitu Mas Wisnu, kesempatan memperoleh beasiswa atau studi lanjut sampai S3 ini menurut Mas Wisnu cenderung untuk yang putra saja atau yang putri pun juga punya kesempatan yang sama, dan kemudian bagaimana memprospek agar tepat waktu, karena banyak sekali juga yang S3 sampai puluhan tahun gitu. Gimana Mas Wisnu? Sekarang itu terutama di Eropa ya, di Eropa dan beberapa Asia Tengah mungkin, itu adanya gender equality. Ya, seimbang jadi seimbang antara laki-laki dan perempuan, bahkan yang mohon maaf disabilitas juga, sehingga sekarang sama. Ya. Dan jenis beasiswa sekarang lebih banyak. Entah itu ada satu universitas yang dia menawarkan beasiswanya dari proyeknya profesor. Kemudian jadi skemanya kan cukup banyak. Dari beasiswa di Indonesia kita kenal EPDP dan sebagainya. Kemudian dari luar kita kenal Fulbright, Chevening, Monbu, Kaguso dan sebagainya. Ada yang dari proyeknya profesor, ada yang proyeknya dari sekolah doktornya. Jadi sekolah doktor dia akan memiliki proyek yang ditawarkan kepada mahasiswa seluruh dunia. Teman saya ada juga yang dapat, kebetulan dia dari Jakarta kalau tidak salah, dapat di Austria juga. Di sekolah doktornya. Jadi jenisnya itu sekarang banyak. Kalau zaman dulu kan memang sedikit ya. Sehingga potensinya untuk mendapatkan insya Allah banyak. Jadi putra-putri siapapun yang kemudian memiliki, dan kadang-kadang kan harus dituntut untuk studi lanjut. Jadi terbuka lebar lah ya Mas ya untuk saat ini bagi siapapun begitu. Nah kemudian tadi Mas, agar kita juga tertarget segera selesai begitu Mas. Gimana tips dari Mas Wisnu? Kalau sebenarnya dari supervisor itu sudah selalu meminta timeline. Jadi tahun pertama itu kira-kira apa, tahun kedua kira-kira apa, tahun ketiga kira-kira apa dan sebagainya. Kemudian nanti akan lebih banyak diskusi ke supervisor di awal-awal. Jadi sebelum memulai riset, project dan kuliah itu banyak ketemu dengan profesor, nanti memperkirakan biasanya tema atau topik riset itu kan ditentukan di awal. Nanti profesor sudah akan memperkirakan, oh ini akan selesai dalam waktu sekian tahun, oh ini akan sekian tahun. Sehingga sudah persiapan, oh kalau kira-kira 3 tahun bisa nggak Prof? Oh bisa. Atau kira-kira 3 tahun bisa nggak? Langsung sebut namanya. Oh ya ini bisa. Kamu lebih, nanti tahun pertama kamu ini, tahun kedua ini, tahun ketiga kamu ini. Nanti kemungkinan besar publikasi di tahun ini dan ini. Nah kemudian kita buat timelinenya. Setiap saat kita tanpa diminta profesor pun kita report, memberikan laporan. Sehingga nanti profesor tahu untuk mengarahkannya harus bagaimana. Kita menuju ke pertanyaan lagi Mas. Mas Wisnu, bagaimana memotivasi diri sendiri padahal sudah tadi sempat disampaikan sempat gagal puluhan kali bahkan. Kalau itu saya Mas, saya sudah nyerah duluan katanya seperti itu. Bagaimana cara memotivasi dirinya? Silahkan Mas. Ya yang pertama itu bahwa kita ketahui bumi Allah itu adalah luas. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Sampai sebelum mendapatkan beasiswa ketika saat itu saya masih tetap pengen berjuang saat itu, dan saya memiliki keinginan untuk mengetahui bagaimana luasnya bumi Allah, bagaimana perkembangan Islam di sini, di sana, kemudian bagaimana riset di sini dan di sana dan sebagainya. Dan memang saat itu saya tidak berkeinginan untuk melanjutkan S3 di Indonesia. Gitu. Naik level. Gitu ya. Jadi pengennya ke belahan bumi yang lebih jauh gitulah kira-kira ya. Baik, begitu ya dari saudara kita yang sudah bertanya di live chat. Jadi itu motivasi dari dalam. Motivasinya itu ya Mas ya. Jadi pengen tahu ilmu Allah yang jauh lebih luas, kemudian pengen apa tadi yang kedua? Pengen tahu bumi Allah itu luas. Pengen tahu perkembangan Islam Islam juga di sana.
Waktunya 1 jam sangat kurang sebenarnya. Tapi harus semaksimal mungkin kita tanya-tanyakan juga begitu ya. Islam gimana Mas di sana? Artinya banyakkah komunitas-komunitas tertentu, ada pengalaman menarik di sana atau bagaimana Mas? Secara khusus sebenarnya di saya tidak tahu di negara lain, tetapi biasanya di Austria, Jerman itu hampir sama. Jadi setiap komunitas satu negara itu memiliki komunitas muslim tertentu. Misal di Indonesia itu ada yang namanya WAPENA, Warga Pengajian Austria WAPENA, Warga Pengajian Austria Indonesia. Emak-emak, bapak-bapak, semuanya. Kemudian ada itu tergabung dari Malaysia juga sama masuk. Ya, satu rumpun lah ya. Ya, kemudian Turki juga ada sendiri, Lebanon ada sendiri, Bangladesh juga ada sendiri, bahkan Iran dan sebagainya juga ada sendiri. Begitu. Dan masing-masing komunitas itu memiliki satu masjid. Baik, karena ya karena tentu saja untuk melakukan kajian dan sebagainya, pengembangan atau penyebaran dakwah, tentu saja ketika kita harus datang ke masjid Turki misalkan. Masjid Turki pakainya pakai bahasa Turki, kita kan tidak paham. Masjid Bangladesh pakainya bahasa Bangladesh, kita akan kesulitan. Baik. Jadi di sana banyak komunitas ya pendengar, dan masing-masing komunitas punya masjid. Udah ada masjid Indonesia Mas di sana? Alhamdulillah belum lama ini, mungkin sekitar November kemarin Indonesia. Jadi sebenarnya bukan bentuk masjid ya. Kayak jadi, Islamic Center atau sebenarnya itu adalah satu gedung apartemen yang dulunya adalah bekas gereja. Jadi kalau bekas gereja itu kan artinya itu digunakan untuk lembaga keagamaan sebelumnya. Nah, betul. Kemudian setelah itu dijual, kemudian kita beli, maksudnya masyarakat Indonesia, Malaysia membeli bekas gereja tersebut untuk jadikan masjid. Izinnya lebih mudah daripada bentuk apartemen kosongan tok gitu. Baik. Karena secara bangunan lama sudah menjadi bangunan lembaga keagamaan gitu, jadi lebih mudah begitu. Baik. Banyak sekali pengalaman yang sudah dibagikan pendengar. Sekali lagi 1 jam ini kurang sebenarnya. Tapi kalau nanti pengen kenal lebih jauh juga untuk pendengar yang pengen tanya-tanya, ada jejaring sosial Mas? Saya dulu. Instagram barangkali atau yang lain? Ada Instagramnya. Ya, apa Mas? Waduh, saya Instagramnya adalah siluet merah. Siluet merah. Nanti langsung dicari saja biar bisa tanya-tanya barangkali lebih jauh gitu ya. Mas Wisnu, sekali lagi terima kasih. Ini 1 jam kurang sebenarnya, tapi insya Allah sudah banyak yang bisa dibagikan kepada pendengar semuanya. Nanti kalau pendengar pengen dengar lagi, pengen nyimak lagi, nanti bisa disimak di YouTube-nya Persada FM. Jangan lupa juga untuk subscribe juga di sana. Terima kasih ya Mas Wisnu. Sudah berbagi. Terakhir apa yang ingin dipesankan kepada pendengar? Silahkan. Yang pertama, kita harus percaya kepada Allah bahwa janji Allah itu benar, janji Allah itu pasti, bahwa ketika kita itu melaksanakan sesuatunya sesuai dengan perintah Allah, petunjuk Allah dan sebagainya, maka Allah akan mempermudah jalannya. Tapi kalau kita itu yang mohon maaf ragu, kemudian kita gerusa-gerusu, mohon maaf, kemudian kita tidak percaya dengan Allah, kita banyak mengeluh atau mungkin banyak menyalahkan takdir yang diberikan oleh Allah, maka meskipun nanti ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, proses setelah itu akan berjalan lebih susah daripada proses ketika mendapatkannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Sekali lagi sukses terus untuk tahap-tahap berikutnya. Belum sempat tanya apa impian berikutnya nih pendengar, waktu kita sudah habis nih. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian Manjada Wajada bersama Mas Dr. Wisnu sudah memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita semuanya. Selamat mengikuti program kami berikutnya. Kebaikan tidak sama dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.